Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran di kelas 2. Kita akan belajar materi lanjutan bab 5, ayo kita sholat, subbab 2, praktek sholat. Silahkan dipersiapkan dulu dengan harapan bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Mari anak-anakku semua kita awali dengan berdoa agar dimudahkan dan dipahamkan apa yang akan kita pelajari kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini kita akan mengacu pada KD 4.10, mempraktekkan sholat dengan tata cara dan bacaan yang benar. Dengan begitu, peserta didik dapat mendemonstrasikan praktek sholat dengan tata cara dan bacaan yang benar. Langsung saja ya anak-anak, kita masuk ke materi praktek sholat. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar untuk menghafalkan bacaan sholat. Nah, sekarang saatnya kita harus mempraktekkan atau mengetahui praktek sholat berikut urutan praktek dan gerakan sholat. Yang pertama yaitu niat. Berdiri tegak menghadap kiblat, mata memandang ke arah sujud sambil berniat sholat. Niat sholat diucapkan sesuai sholat yang kita dirikan. 2. Takbiratul ihram. Bagaimana praktek dari takbiratul ihram itu anak-anak? Mengangkat kedua tangan setinggi bahu, telapak tangan terbuka menghadap ke depan, kedua ibu jari mendekati kedua telinga, antara jari-jari tidak merenggang, sambil mengucap Allahu Akbar. Yang ketiga, bersedekap. Bagaimana praktek dari bersedekap? Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan salah satu surat atau ayat Al-Quran. Perhatikan anak-anak, posisi tangan kanan di atas tangan kiri, pandangan ke tempat sujud. Praktek gerakan sholat yang keempat yaitu ruku. Bagaimana caranya ruku yang benar? Cara ruku yang benar, membungkukkan badan, posisi badan, punggung dan kepala hendaknya rata. Mata tertuju ke tempat sujud, kedua tangan memegang lutut. Sampai di sini paham anak-anak? Bisa mengikuti? Kita lanjutkan gerakan sholat yang kelima. Gerakan sholat yang kelima yaitu i'tidal. Berdiri dari ruku, kembali berdiri tegak, membaca doa i'tidal. Dilanjutkan praktek gerakan sholat yang keenam yaitu sujud. Gerakan sujud ini menempatkan wajah ke tempat sujud dari dahi, hidung, kedua telapak tangan,
kedua lutut, dan seluruh ujung jari kaki diletakkan ke tempat sujud dan membaca doa sujud. Yang ketujuh yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini gerakannya dimulai dari bangun dari sujud, kemudian duduk sebentar. Kaki kiri menyilang diduduki pantat, kaki kanan menekuk lurus. Perhatikan pada gambar yang tersaji di hadapan kalian. Dilanjutkan gerakan praktek sholat yang ke-8 yaitu duduk tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud awal yaitu duduk setelah bangun dari sujud yang kedua. Kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut kaki. Jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke depan, dan duduk ini disebut juga dengan duduk iftirasi. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Apa itu duduk tasyahud akhir, anak-anak? Yaitu duduk setelah bangun dari sujud kedua. Duduk, posisi kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan, mengarah ke belakang. Telapak kakinya tegak, ibu jari kaki kanan menekan tempat sujud, kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut kaki. Ibu jari telunjuk tangan kanan menuju ke depan. Duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawarruk. Dan yang terakhir dari gerakan sholat yaitu yang ke-10 adalah salam. Gerakan salam menghadapkan wajah atau menoleh ke arah kanan sebatas bahu dengan mengucapkan salam. Menoleh wajah ke arah kiri sebatas bahu sambil mengucap salam. Demikian tadi anak-anak praktek dari gerakan sholat. Kalian di rumah bisa mempraktekkan gerakan sholat yang disertai dengan bacaan sholat yang sudah kita hafalkan pada pertemuan sebelumnya, dengan dibimbing atau dipandu oleh kakak dan juga oleh orang tua. Kalau kalian bisa mempraktekkan dengan sempurna gerakan sholat, silahkan pada kolom lembar monitoring ini dicentang iya kalau kalian bisa mempraktekkan gerakan sholat dengan sempurna. Gerakan sholat dari berdiri tegak sampai salam. Untuk lebih mendalami dari praktek gerakan sholat ini, Pak Guru juga akan menampilkan tugas-tugas yang bisa kalian urutkan. Perintahnya adalah urutkan gambar gerakan sholat berikut ini sehingga menjadi urutan gerakan sholat yang benar. Demikianlah anak-anak materi praktek gerakan sholat. Harapannya kalian mampu mengharmoniskan gerakan juga bacaan sholat. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Belajar belum bisa tatap muka karena corona belumlah sirna. Rukun Islam ada 5, sholat itu tiang agama. Sebentar lagi puasa akan tiba. Mari kita sambut dengan sukacita. Semoga corona segera reda, bisa belajar dengan tatap muka. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.